Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dari R Subekti Law Office and Partner ya. Pada kali ini saya ingin sharing ya terkait isu atau terkait yang saat ini lagi viral, yaitu fidusia. Nah, saya menerima beberapa pertanyaan dari para teman-teman ya, dan di sini saya ingin memberikan sedikit terkait hal-hal apa saja yang berhubungan dengan fidusia. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya, apakah sertifikat fidusia atau apakah perjanjian fidusia ini wajib didaftarkan? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Saya coba menjawab ya. Jadi jaminan fidusia itu wajib didaftarkan. Nah, ini didaftarkan di mana? Ya di kantor pendaftaran fidusia yang nanti akan menerbitkan ya dan menyerahkan sertifikat fidusia. Ini diatur dalam mana? Pasal 11 Undang-Undang Fidusia, yaitu jaminan fidusia lahir setelah dilakukan pendaftaran ya. Ini ada di pasal 14 ayat 3. Kemudian ini diatur juga dalam pasal 1 ayat 1 junto pasal 2 Permen Keuangan nomor 130 /PMK /2012 terkait pendaftaran jaminan fidusia. Jadi, apabila perusahaan pembiayaan ini dilarang menarik unit atau benda jaminan fidusia tersebut sebelum diterbitkan sertifikat fidusianya. Nah, ini menarik, makanya ketika saya menyampaikan yaitu edukasi hukum terkait antisipasi atau tips menghadapi jegatan DC di jalan, kewajiban kita minta ditunjukkan ya. Kita minta ditunjukkan sertifikat fidusia. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat fidusia tersebut, maka penarikan unit atau jaminan tidak boleh dilakukan ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini menarik juga. Kendaraan apakah bisa diambil langsung oleh kreditur, dalam hal ini lembaga pembiayaan, ketika angsuran kita menunggak? Nah, ini menarik ya. Saya coba jawab ya. Penerima fidusia atau dalam hal ini kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika, nah ini jika 1. Wan prestasi atau cedera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, yaitu antara debitur dan kreditur. Itu pertama. Yang kedua, telah diupayakan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wan prestasi atau cedera janji tersebut. Nah, jadi jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan ya secara sukarela, maka penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Itu yang kedua. Pertanyaan ketiga, Pak, saya debitur dari perusahaan finance. Saya menggadaikan objek jaminan fidusia ya, kepada pihak ketiga. Pertanyaannya ini, apa ada akibat hukum yang ditimbulkan kepada saya? Ini banyak terjadi ya, saudara-saudara semua. Jadi saya coba jawab. Pemberi fidusia atau debitur dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia, yaitu lembaga pembiayaan ya. Akan tetapi ketika saudara tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal ini lembaga pembiayaan, maka
berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Fidusia, saudara dapat diancam pidana, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Semoga ini kita lebih hati-hati ya ketika kita ingin mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga, maka harus ada pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Demikian jawaban saya. Oke, untuk penutup ya. Untuk pembahasan edukasi hukum terkait fidusia, terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan tersebut, maka segala mekanisme dan prosedur terkait pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan ya, terlebih dulu melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, ini ajukan permohonan ke pengadilan. Sebab walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang mempunyai berkekuatan hukum tetap, prosedur dan tata cara eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG. Dengan kata lain, ya, sebagai penutup, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia, melainkan harus ya, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan terkait fidusia ini yang sedang viral saat ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.